Usman, kemana Usman? Sakit. Oke, yang sakit kita doakan semoga lekas. Sebelahnya Ibrahim sampai tidak masuk. Citra, kemana Citra? Sakit juga. Kita doakan semoga lekas. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi tentang dekomposisi, ya. Kita review dulu materi kelas 8. Tapi sebelumnya Ibu ingin bertanya. Pernah makan mie instan? Pernah. Suka makan mie instan? Suka. Mie instan itu cara masaknya diapakan? Direbus. Apakah mie instan harus selalu dimasak? Boleh nggak hanya diseduh dengan air panas? Boleh. Ya, contohnya apa kira-kira? Mie gelas kan diseduh dengan air panas, makanya dinamakan mie instan. Jadi ada berapa metode cara memasak mie? 2, direbus dengan diseduh. Ya. Kira-kira cara masaknya ada kesamaan nggak dari 2 mie instan ini? Ada. Satunya direbus, satunya diseduh. Ada kesamaannya? Apa kesamaannya, Mbak? Sama-sama diberi air panas. Yang satunya dimasukkan ke panci yang airnya mendidih, satunya merebus air kemudian dituang ke dalam gelas berisi mie instan. Oke, dari metode memasak mie tadi, ya, andai kalian, kan bentar lagi 17 Agustus ya, pasti lomba-lomba. Misal kalian mengikuti lomba memasak, di depan kalian ada 2 mie instan, ya, 1 mie instan yang perlu dimasak, 1 mie instan yang hanya perlu diseduh. Misal ibu sebagai panitia, kalian peserta lomba, ingin ikut lomba, kalian disuruh memilih. Bu, saya mau ikut lomba memasak mie. Lalu ibu memberikan pilihan, silakan pilih salah satu mie yang ada di depan, mie instan rebus atau mie instan seduh. Dan kalian hanya diberi waktu memasak 5 menit. Berapa lama? 5 menit. Kira-kira kamu pilih yang mana? Ayo, gunakan waktu sehemat mungkin. Namanya lomba, jika waktunya pas 5 menit dengan peserta lain yang memasak kurang dari 4 menit, kira-kira pemenangnya yang waktunya pas atau yang waktunya kurang? Dari mana? Kira-kira pemenangnya yang memasaknya waktunya pas 5 menit atau yang kurang dari 5 menit? Sebagai pemenangnya yang pas, yang kurang dari 5 menit. Namanya lomba, siapa cepat dia pasti yang menang. Oke, jelas ya. Nah, misal kalian bingung memilih, Bu, saya bingung memilih, pilih instan masak atau seduh, karena dua-duanya perlu merebus air. Tadi kan temanmu menjawab kan, persamaannya apa? Sama-sama membutuhkan merebus air, ya kan? Satunya dicemplungin di panci kalau udah mendidih, satunya air mendidih dituang, ya kan enggak? Sama kan? Bedanya yang satu mie itu masuk ke panci dimasak sampai matang, yang satu airnya dituang dalam gelas berisi mie tapi didiamkan kan? Apa langsung dimakan? Didiamkan berapa lama? 3 menitan, kurang lebih seperti itu, sampai mie-nya lembut atau lunak sehingga siap disantap. Nah, nanti kalian akan ibu suruh maju ke papan tulis, menuliskan 2 siswa, ya, ibu foto 2 siswa, yang satu menuliskan langkah-langkah memasak mie rebus, yang satunya menuliskan langkah-langkah memasak mie yang diseduh. Oke, bisa? Nah, kira-kira relawannya siapa yang mau maju? 2 anak.
Oke, selanjutnya yang menyeduh mie seduh. Sama.
Makasih ya. Yang anak silakan diamati. Dua metode memasak mie, yaitu mie direbus dengan mie diseduh. Cara yang pertama, siapkan air dan mie instan. Sama nggak nomor satu ini? Sama ya. Lalu yang kedua, rebus air sampai mendidih. Dua cara ini sama nggak? Sama-sama harus mendidihkan air. Seperti zaman kamu tadi kan, ada yang sama. Lalu yang ketiga, masukkan mie ke dalam air yang mendidih. Sedangkan yang satunya kebalikannya, airnya dituang ke dalam wadah yang sudah ada mie instan. Kemudian nomor 4, tunggu hingga mie matang, artinya direbus kurang lebih berapa menit? 3 menit. Sedangkan mie yang diseduh, tutup rapat, kan harus ditutup gini kan, supaya asapnya nggak keluar kan. Kurang lebih berapa menit? 3 menit. Kemudian yang kelima, mie-nya ditiriskan atau diangkat dari panci kan, diambil. Sedangkan ini airnya dibuang, bukan mie-nya ya, airnya ya. Sedangkan yang keenam, langkahnya yaitu hampir sama. Kalau di sini letakkan mie dalam piring setelah diambil dari panci, kan dibikin dari piring kan mie-nya, baru diberi bumbu, diaduk ya sampai rata. Sedangkan ini setelah airnya dibuang, bumbu dimasukkan juga diaduk. Sama enggak caranya? Sama. Yang terakhir juga sama. Mie siap disajikan atau siap dinikmati. Sama kan dengan mie itu? Nah, dari kedua cara ini, ketika kamu jadi peserta lomba memasak tadi, sudahkah menemukan mie mana yang kamu masak duluan, yang kira-kira bisa menjadikan kamu pemenangnya? Atau masih bingung? Ayo, kalau diamati dari langkah ini sama-sama 7 langkah. Tapi manakah yang lebih hemat dan lebih praktis waktunya? Kalau masih belum menemukan jawabannya, kita bikin tabelnya perbandingannya. Di sini apakah semua ada waktunya? Tidak kan? Hanya yang ada di nomor 4. Nomor 1, 2, 3, 5, 6, dan 7 tidak ada keterangan waktu. Terus bagaimana Bu cara saya mengambil kesimpulan? Nah, dari cara dekomposisi ini kita bikin cara selanjutnya, yaitu kita buat tabel. Ya. Tabelnya kurang lebih seperti ini. Saya tulis nomor 1 ya, berarti kan ini kan keterangannya ya, supaya papan tulisnya cukup. Nah, kalian amati. Siapkan air dan mie instan, sama-sama menyiapkan air. Dari segi air, mie instan biasa yang ukurannya segini dengan mie yang 14-an, kira-kira bobot mie-nya lebih berat yang mana? Berat yang di gelas atau yang mie instan kotak biasa? Lebih berat mie instan yang kotak. Sehingga kalau merebus air, butuh air yang banyak yang mana? Mie kotak kan? Semakin banyak airnya, maka membutuhkan waktu lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak, sehingga jumlah airnya lebih banyak yang mie direbus ya. Sehingga di sini saya beri keterangan bentar. Ini kan ya,
menit yang dibutuhkan kurang lebih? Coba kira-kira, karena minyak kan lebih besar kan daripada mie seduh. Kira-kira berapa menit? 2 menit loh kok, dengan api tinggi berarti itu. Ya, oke. 2 menit. Sedangkan mie yang diseduh karena minyaknya kecil, airnya kan butuh sedikit. Gak mungkin 500 mili kan? Ya, baca ini 500 mili. Berarti ini butuh berapa mili kira-kira? Berapa kira-kira? Berapa? 100? 300 mili. Setuju 300 mili? Kebanyakan. Berapa kira-kira? 500 mili itu setengah liter kurang lebih aqua yang sedang itu. Nah, kira-kira kalau yang diseduh berapa mili kira-kira? 250 mili. Berapa? 250 mili. Tadi temanku kosong 300 tadi ya. 300 mili kalian nggak setuju, kira-kira butuh berapa? 250 mili. 200 berarti separuhnya ya. Oke, 250 mili. Berarti durasinya kira-kira berapa menit untuk mendidihkan? 1 menit, berarti dengan api tinggi. Oke, 1 menit. Sekarang langkah nomor 2. Rebus air hingga mendidih sudah tadi ya, 1 dan 2 ya. 1 dan 2. Sekarang langkah nomor 3, masukkan mie ke dalam air mendidih, dituang mie. Kira-kira ketika mie dimasukkan dalam panci yang rebus ya, butuh waktu berapa menit supaya matang? 3 menit ya tadi ya. Yang diseduh sama kan ya, nomor 3 dan 4, sama-sama 3 menit. Nah kemudian ketika mie ditiriskan, kan tidak dipiring kan itu, dicampur bumbu diaduk sampai rata. Nah prosesnya berapa lama? 1 menit, 45 detik atau berapa kira-kira? Berapa? 1 menit. Oke, yang rebus ya berarti ini nomor 56 ya. 1 menit. 5 dan 6 sama-sama yang diseduh. Ketika airnya kamu masukkan kan ditutup rapat ya selama 3 menit. Setelah air dibuang, dimasukkan bumbu, diaduk. Apakah juga 1 menit? Ingat minyak kecil ya minyak. Berapa? Detik atau menit? Berapa detik kira-kira butuh waktunya? 40 detik? Setuju 40 detik? Oke, 40 detik. Terakhir, minyak siap dihidangkan. Ini nggak usah kita masukkan waktunya, karena makan kita kan dari ikut lomba kan. Sampai mie itu matang dan siap dinikmati. Sekarang kalian hitung jumlahnya. Berapa menit ini kira-kira? 6 menit. 6 menit. Sedangkan mie seduh 4 menit 40 detik. Nah, sudah ketemu jawabannya? Sehingga kalau kamu ikut lomba 17 Agustus nanti ya, disuruh ikut lomba masak mie, ada 2 pilihan, mie instan dengan mie seduh, sudah tahu jawabannya? Dengan waktu 5 menit harus sudah selesai, siap dinikmati mie-nya, maka jawabannya pilih mie apa? Seduh. Mie seduh, yakin? Coba yang setuju angkat tangan menggunakan mie seduh. Oke. Kenapa kamu setuju pakai mie seduh? Karena durasi waktunya lebih cepat. Kenapa bisa lebih cepat? Karena berat mie-nya lebih sedikit, sehingga waktu memasak juga lebih sedikit. Kalau kalian dihadapkan permasalahan, misal kalian lomba, tadi udah milih mie seduh kan, udah menang kan, sekarang final. Namanya final, pasti tantangannya lebih sulit lagi kan. Nah, misal masak mie lagi, tapi kamu diberi tantangan, di depannya ada telur. Kalau makan mie nggak pakai telur enak nggak kira-kira? Nggak enak kan, gizinya kurang ya, banyak karbohidrat, nggak ada proteinnya kan. Nah, kira-kira kamu lebih memilih telur dadar, tahu dadar ya, yang digocok
ya, atau telur ceplok yang hanya diletakkan dimasak dulu. Ya, kira-kira pilih yang mana? Tapi ingat, telurnya tidak digoreng, dimasukkan ke air panas atau dimasak bareng dengan mie. Nah, kira-kira lebih enak atau lebih hemat waktu yang mana? Yang dikocok dimasukkan ke air mendidih bareng mie, atau hanya cukup diceplok begini dimasukkan? Diceplok. Kenapa milih yang telur ceplok? Karena cepat banget masak. Kan ada perhitungan waktu ketika suhu ditinggikan suhu api. Lebih cepat mana? Dadar atau ceplok? Yakin dadar? Ceplok. Yakin? Coba kita bayangkan bentar. Masak telur dadar. Berarti kan telurnya kan dipecahin gini, dimasukin wadah, dikocok kan? Ya. Lalu sedangkan yang ceplok langsung dipecahin, dimasukkan panci kan? Langsung dimasak. Nah, dari pertimbangan itu, walaupun kita nggak perlu menghitung waktu, terlihat lebih cepat yang mana? Ceplok. Tadi kenapa pilih dadar? Padahal sudah jelas kalau ceplok ada tambahan waktu apa tadi? Mengkocok. Sedangkan telur dadar, telur ceplok, pakai dikocok nggak? Jadi waktunya lebih hemat mana? Nah, sehingga ketika kamu lomba masuk final, disuruh masak mie lagi, ada tambah telur di depanmu, maka ide mana yang kamu pakai? Mie telurnya di dadar atau mie dengan telur diceplok? Kalau Bu Novi tambahin lagi tantangannya, telur sudah, mie sudah, di depannya ada hiasan, ada timun, ada tomat. Mana yang kamu pilih sebagai hiasannya? Timun atau tomat? Kenapa kok milih timun? Alasannya apa? Karena nggak perlu dikupas. Apakah tomat juga dikupas? Sama-sama tidak perlu dikupas. Coba berikan alasan yang lebih praktis atau efisien. Ayo. Tomat lebih lunak ya daripada timun, sehingga alasannya kenapa memilih tomat sebagai hiasan? Mudah dipotong, sehingga pisau kondisi apapun bisa teriris, ya kan? Sedangkan ketimun lebih keras. Nah, sedangkan kita kan nggak bisa memprediksi kejadian yang lain-lain kan, atau masalah yang kita temukan nanti. Nah, sehingga lebih bijak bahwa kita menggunakan tomat. Oke, sampai di sini sudah jelas tentang jadwal posisi. Masih bingung? Coba Ibu beri permasalahan lagi. Ya. Suka makan energen enggak? Energen. Mana ya? Tahu cara bikin energen? Tahu. Gimana caranya? Direbus dulu kan? Airnya, kemudian dituang di mana? Dalam gelas berisi apa? Energen. Kemudian diaduk, kemudian dinikmati. Kalau kamu disuruh milih energen, ya, dengan susu panas kamu minum biasa, waktunya lebih hemat mana? Mau dihitung lagi? Tadi kan mie kan, sekarang kita hadapkan energen dengan susu panas yang kamu rebus. Oke, coba kita tolong yang tiket dihapus. Oke, perlu diketahui kenapa kok Ibu membandingkan energen dengan susu biasa dipanaskan, ya. Sebelum kamu nanti menghitung waktunya, perlu diketahui kalau susu itu nggak boleh sampai mendidih. Hanya cukup
Nah, kenapa nggak boleh mendidih? Karena nanti gizinya rusak. Ya. Sekarang misalkan kita punya gelas, ukurannya segini, kurang lebih isinya 250 ml. Ya, kita bandingkan. Energen dengan susu biasa. Coba siapa yang mau maju? Rizka? Silakan. Energen, berarti didihkan air. Didihkan 250 ml air. 250 ml air. Tuang air 14 Oke, berikutnya, siapa yang ingin menulis langkah-langkah menggangarkan susu? Bisa? Habis. Lagi, ketika pagi kalian berangkat sekolah selalu buru-buru nggak? Ya kan, karena nggak sempat sarapan kan? Nah, kamu ditentukan kira-kira enaknya menyantap energen atau minum susu ya, kira-kira lebih cepat mana dan lebih bergizi mana? Ya, energen yang harus kamu lakukan pertama adalah mendidihkan 250 ml air. Berarti 1 gelas kan dididihkan. Kalau sudah mendidih, air tersebut dituang pada gelas yang ada bubuk energennya. Ya enggak? Kalau sudah diaduk rata, baru siap dinikmati. Sedangkan yang susu, kamu coba menuang 250 liter air susu tadi, dimasukkan panci, hanya cukup dihangatkan, nggak perlu sampai mendidih. Kalau sudah, bisa langsung dinikmati. Nah, dari dua perbandingan ini, kita perlu hitung waktu nggak kira-kira? Perlu hitung lagi waktunya pakai tabel? Ya, kenapa? Sudah tahu jawabannya? Berarti lebih hemat mana? Kenapa? Kenapa Pak tahu lebih hemat susu? Karena tidak perlu sampai mendidih, sehingga kalau ini membutuhkan waktu 2 menit kira-kira, maka ini hanya perlu waktu 1
Aduh, itu waktunya 30 detik misalkan. 30 detik. Berarti kan total waktunya 2 menit 30 detik. Sedangkan ini hanya 1 menit. Sudah tahu jawabannya? Jadi kalau butuh makanan siap saji bisa menggunakan susu panas. Bu, kan nggak kenyang, bukan bisa kamu tambahkan roti tawar. Bisa dicelupin, dimakan atau kamu remuk-remuk. Ini dicampur di dalam susu. Oke, kamu sampai sini. Maka dari dekomposisi ini tadi, materi yang kita bahas sudah bisa berpikir komputasional, sudah bisa mencari solusi, sudah bisa memecahkan masalah berarti kan? Nah, jadi sehingga jika nanti kalian dihadapkan ada pilihan di depan kalian atau permasalahan, maka sudah bisa mencari solusinya. Oke, dari materi yang sudah Ibu jelaskan, kira-kira adakah pertanyaan? Silakan ditanyakan bila ada yang belum paham. Silakan, ulang. Ada yang ditanyakan? Sudah paham? Yakin? Sudah? Yakin? Sudah bisa semua? Maka kesimpulan dari ini, berpikir komputasional itu artinya apa? Ayo, dari yang sudah kita pelajari selama pertemuan ini, bisa diambil kesimpulan arti dari berpikir komputasional itu apa? Berpikir bagaimana? Berpikir kritis atau berpikir layaknya komputer. Berpikir bagaimana seperti komputer, mampu menganalisis, memecah-mecah masalah menjadi beberapa bagian seperti yang sudah kamu lakukan ini kan. Permasalahannya dipecah-pecah, kemudian dianalisis, dilihat durasi waktunya, analisis itu, memfilter, ya kan, sehingga ditemukan solusi atau jalan keluar. Masih bingung? Nah, sehingga dekomposisi itu adalah upaya atau langkah-langkah yang harus dilakukan saat kita melakukan berpikir komputasional. Ya, untuk apa tujuannya? Untuk mencari solusi atau pemecahan masalah. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi masih berpikir komputasional dengan coding dan kecerdasan buatan. Akhir kata, Ibu akhiri, mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih terdapat banyak kekurangan. Kita bertemu lagi pada materi selanjutnya. Tetap semangat dan sehat selalu. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.